Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mohon maaf hari ini Bapak tidak bisa bertatap muka ya, karena kondisi Bapak dalam keadaan tidak sehat. Ya, semoga kalian yang ada di sekolah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk pagi ini materi yang Bapak sampaikan judulnya listrik statis. Tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami listrik statis, terhadap peserta didik memahami hukum Coulomb, yang ketiga peserta didik mengetahui fenomena tentang listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda, artinya tidak ada muatan yang mengalir ya. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam, ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar, beberapa saat kemudian jatuh lagi. Memberi muatan listrik statis, suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Mengapa demikian? Untuk jelasnya kita perlu memahami model atom terlebih dahulu. Oke. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Partikel tersebut adalah proton, neutron, dan elektron yang terdapat dalam inti atom, dan elektron yang mengorbit inti dengan lintasan tertentu, seperti diilustrasikan pada gambar berikut ya. Ini yang mengelilingi ini, yang putih ini namanya ini elektron ya. Yang di dalam ini namanya proton, yang ini namanya neutron ya. Ini neutron, ini proton. Proton memiliki sifat bermuatan listrik positif dan elektron memiliki sifat bermuatan listrik negatif, sedangkan neutron memiliki sifat yang netral. Besar muatan listrik proton dan elektron itu sama. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron, dan atom akan bermuatan positif bila kekurangan elektron. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Bila suatu atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron. Akibatnya atom menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, kalau dia kekurangan elektron, atom tersebut bermuatan positif ya. Jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron, atom tersebut menjadi bermuatan positif. Dua benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Contoh, balon dengan kain wol, kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, dan mika dengan kain sutra. Seperti ini, balon dengan kain wol ketika digosok, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Ini kaca dengan kain sutra, ketika digosok, bila kaca kita gosok dengan kain sutra, elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Sifat muatan listrik, ini ya, ini sifat muatan listrik. Kalau dia muatannya sama, dia tolak menolak. Kalau misalkan dia tidak sama, dia tarik menarik ya. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Menginduksi dengan benda bermuatan listrik, selain dengan menggosok, suatu benda dapat diberi muatan listrik dengan cara diinduksi dengan benda lain yang telah bermuatan listrik. Dan hukum Coulomb,
Gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik kita sebut dengan gaya Coulomb sebagai penghargaan atas jasa Charles Augustin de Coulomb, ilmuwan fisika berkebangsaan Prancis yang merupakan orang pertama yang meneliti tentang gaya listrik dan merumuskannya secara matematis. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per D kuadrat atau R kuadrat kalau di buku paket kamu atau LKS itu R kuadrat. Dengan K itu tetapan sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton per M kuadrat. Kemudian Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua, D itu jarak yang memisahkan antara muatan tersebut. Gaya Coulomb sebanding dengan muatan listrik. Gaya Coulomb antar dua buah muatan akan berubah sebanding bila muatannya berubah. Gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Gaya Coulomb juga akan berubah jika jarak kedua muatannya berubah. Ini elektroskop. Elektroskop itu alat untuk menguji suatu benda bermuatan listrik atau tidak, ya. Untuk menentukan benda bermuatan listrik, untuk mengetahuinya apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, kita dapat mendekatkan benda tersebut ke elektroskop netral. Jika muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda tersebut ke elektroskop bermuatan listrik, ini ya, diilustrasikan distribusi pada konduktor berongga. Muatan listrik pada konduktor berongga hanya terdistribusi pada permukaan luarnya dan tidak pada permukaan dalamnya. Dan untuk konduktor bola, muatan listrik menyebar merata pada permukaan luar. Ini ya. Distribusi muatan listrik pada konduktor berongga dipusatkan pada bagian luar yang memiliki kelengkungan paling tajam. Nih, distribusi muatannya di bagian luar yang memiliki kelengkungan dia paling tajam di bagian luar ya. Dan generator Van de Graaff adalah generator yang menghasilkan listrik statis yang sangat besar. Ini ada sabuk karet, kemudian ada silinder logam dan silinder politen. Ya. Ini contoh-contoh perapan listrik statis ya. Terjadinya petir. Petir terjadi karena ada lompatannya elektron-elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Ini ya. Petir terjadi karena adanya lompatan elektron ya. Penangkal petir merupakan alat pengarah petir agar petir hanya menyambar kepadanya bukan ke bagian bangunan lainnya. Intinya penangkal petir itu untuk menetralkan muatan ya, agar tidak tersambar ke bagian lainnya. Bahaya listrik statis. Pada truk tangki pengangkut bahan yang mudah terbakar dipasang rantai pada bagian bawahnya. Ini dimaksudkan agar listrik statis yang timbul karena gesekan ban dengan jalan dapat dinetralkan sehingga tidak membahayakan muatan tangki ya. Jika kamu pernah lihat truk tangki, itu di bagian paling belakang itu ada rantai ya. Fungsinya rantai itu untuk menetralkan muatan agar tidak terjadi gesekan antara ban ya dengan jalan ya. Kalau dia bergesekan dan tidak ada rantai itu yang untuk menetralkan, maka bahayanya truk tangki itu akan terbakar ya. Kemudian penggunaan listrik statis ini untuk pengendap elektrostatis, kemudian untuk pengecatan mobil, ya. Kemudian untuk mesin fotokopi, memanfaatkan konsep listrik statis dan optik. Mesin ini memanfaatkan sifat unik dari logam selenium, yaitu dapat mengantarkan listrik ketika terkena cahaya dan tidak mengantarkan listrik ketika tidak terkena cahaya. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan untuk pagi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan melalui chat di Edologi ya. Seperti biasa, apa yang Bapak sampaikan, kamu catat dengan baik di buku catatan dan kirimkan ke Edologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.